Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kembali kita boleh datang ke bait Tuhan, walaupun mungkin ada beberapa yang masih ibadah secara online. Tetapi pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah menyertai sepanjang minggu hari ini kita. Dan saatnya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan di dalam perbuatan bakti kita. Mari saudara, kita tundukkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita di hadapan Tuhan, sehingga perbuatan bakti kita berkenan di hadapannya, dan kita boleh merasakan hadiratnya menjamah segenap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena keberadaan kami hingga saat ini, semua karena kebaikan dan kasih setiamu yang luar biasa. Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan, di dalam setiap peristiwa dalam kehidupan kami, setiap keadaan yang kami alami hingga saat ini ya Tuhan. Kami percaya kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Saat ini Tuhan, kami mau hampiri tahta suci-Mu yang kudus. Kami mau naikkan segala pujian syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau layakkan kami, perkenankan kami untuk hampiri tahta suci-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga menyerahkan perbuatan bakti kami ini sepenuhnya dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan, ke dalam tangan penguasaan-Mu. Dan biarlah kami mulai merasakan hadirat-Mu Tuhan, memperbaharui dan menjamah kehidupan kami. Kami akan memulaikan ibadah kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita mengangkat sebuah lagu penyembahan yang berkata, Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau bermazmur Tuhan, bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur. Haleluya. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku Tuhan, sebab Engkau kebenaran-Ku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, amin, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Kami mau bermazmur Tuhan. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Engkau kebenaran kami Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku. Haleluya. Sebab Engkau layak kami tinggikan Tuhan. Mari katakan, tinggikan diri-Mu, amin, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, kami tinggikan Engkau mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Saya undang kitanya semua untuk bangkit berdiri. Lebih sungguh katakan, tinggikan diri-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, yes Tuhan, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Hanya jemaat saja katakan, tinggikan diri-Mu, tinggikan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Atasi langit, inilah pujian kami Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan, bertahtalah Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebab hanya itu yang mampu kami berikan di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami. Amin. Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, oh tinggikan diri-Mu, kami tinggikan Engkau mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi persoalan kami, mengatasi bumi. Oh, tinggikan diri-Mu, haleluya, haleluya, mengatasi
langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan selamanya. Oh, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, sebab kasih-Mu melimpah. Haleluya, haleluya. Glory, syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tinggikan Engkau, Engkau yang layak kami puji, kami sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Hosana bagi Engkau Yesus. Haleluya, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan, segala pujian kami hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, oh, haleluya Yesus. Segala pujian dan kemuliaan, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, sebab Engkau yang begitu baik bersama kami. Haleluya Yesus. Segala pujian bagi Engkau Tuhan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu. Naikkan segala pujian-Mu saudara, katakan segala pujian, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan. Jangan cemu-cemu, katakan segala pujian di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan kami bersorak bagi Engkau pagi hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan. Sekali lagi katakan segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan.
segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanya Engkau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembah, kini ku persembah, kini ku persembah. Sekali lagi, kini ku persembahkan di hadapanmu, Yesus. Haleluya, kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Hosana, Hosana bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan buat segala apapun yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami imani Tuhan, segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan bagi kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami sudah merasakan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Saatnya Yesus, kami mau mempersiapkan kehidupan kami. Kami mau letakkan hati kami Tuhan. Kami mau letakkan tubuh jiwa roh kami ya Yesus di bawah kaki-Mu untuk Kau bentuk melalui kebenaran firman-Mu ya Yesus. Mari ya Tuhan, Kau urapi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah roh-Mu yang berkata-kata melalui hamba-Mu ya Yesus. Dan kami yang hadir maupun yang beribadah secara online, kami juga berdoa Tuhan, bentengi kami ya Yesus. Sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Firman-Mu boleh meneguhkan hati kami Tuhan, untuk kami tetap mengiring Engkau sepanjang umur kehidupan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sambut datangnya firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Biarlah tetap 3S ya. Sehat, semangat, dan sukses untuk saudara dan saya senantiasa. Baik, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Baik, beginilah firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya memberikan judul
khotbah pada minggu ini, yaitu hidup yang bertanggung jawab, dengan tujuan mengingatkan hidup jemaat Tuhan untuk bertanggung jawab dalam hidup yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Jemaat Tuhan yang diberkati, dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam, kalau sekarang generasi sekarang mengenalnya dengan istilah sains ya. Jadi tidak ada IPA tapi disebut dengan sains. Ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama itu dia tentu harus bernapas. Lalu makan, bergerak, bertumbuh atau tumbuh, berkembang biak, dan menanggapi rangsang atau peka terhadap rangsangan. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu adalah tumbuh, yaitu ada perubahan secara volume dan ukuran. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan itu. Kalau dikatakan hidup, ya. Jadi kalau kita ini hidup, berarti ada ukuran kita yang berbeda dari awal sampai sekarang. Itu yang dikatakan dengan tumbuh. Perbedaannya adalah sangat mendasar antara tiga makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia. Pertumbuhan manusia berbeda, sangat mendasar. Sebab apa? Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terhormat, ya, termulia dibandingkan dengan yang lain. Oleh sebab itu, ketika manusia tumbuh sebagai ciri makhluk hidup, maka pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertumbuhan yang bertanggung jawab. Kalau makhluk yang lainnya boleh dikatakan asal tumbuh, asal hidup. Tetapi bagi manusia, ketika dia tumbuh, ketika dia hidup, itu bukan asal hidup, asal tumbuh, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Karena dia hidup. Oleh sebab itu, saudara boleh perhatikan sekali lagi nas kita pagi ini, yaitu di sana dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Saya tertarik dengan kata terlebih dahulu jika. Jika ini merupakan kata penghubung untuk menandai syarat atau janji. Jika. Ini merupakan kata penghubung yang menandai syarat atau janji. Jadi dikatakan syaratnya kalau hidup, syaratnya kalau mati. Jika aku hidup, jika aku mati. Jadi ada satu kata penghubung untuk menandai syarat. Lalu kemudian di sana ada kata depan yang menunjukkan alasan, yaitu untuk. Kata depan yang menunjukkan alasan atau tujuan. Jika aku atau jika kita hidup atau jika kita mati, ini menandakan syarat, maka tujuan dan alasannya jelas. Untuk apa? Maka di sana dikatakan yaitu untuk Tuhan. Jadi manusia tumbuh, manusia hidup, manusia kemudian tidak ada, adalah manusia yang bertanggung jawab, yaitu semua untuk Tuhan. Jadi
kondisi ini sudah sangat jelas bagi kehidupan kita sebagai umat percaya. Berarti hidup kita tidak boleh asal-asalan. Tumbuh kita, perubahan kita tidak boleh tumbuh secara asal. Tetapi tumbuh yang disertai tanggung jawab, yaitu alasannya adalah untuk Tuhan. Jadi saudara boleh bisa katakan di dalam kehidupan saudara, jika saya hidup, jika saya mati, untuk Tuhan. Jika saya tumbuh, untuk Tuhan. Jika saya mati, juga untuk Tuhan. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini, dia hidup, dia mati untuk diri sendiri. Makanya kita bisa perhatikan di dalam ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang 7. Di sana dikatakan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Jadi jelas di sana dikatakan, saudara dan saya hidup bukan untuk diri sendiri. Saudara dan saya hidup mati bukan juga untuk diri sendiri atau untuk nama kita. Tidak. Jadi alasan utama adalah untuk Tuhan. Hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Mari kita renungkan bersama Bapak Ibu dan saudara yang diberkati Tuhan. Saya masuk ke dalam renungan kita pagi hari ini tentang bagaimana hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab adalah hidup dengan alasan utama mengikut Tuhan. Sebab semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Tanggung jawab itu adalah yang pertama, tumbuh dalam kasih. Jadi orang percaya yang hidup, orang percaya yang memiliki ciri-ciri dalam kehidupannya adalah tumbuh dalam kasih. Kasih merupakan dasar dari segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Sejak awal dari penciptaan sampai penebusan dan bahkan sampai selama-lamanya, kasih itu adalah dasar dari segala-galanya. Kasih itu adalah kekal. Dan Allah itu adalah kasih. Inilah yang mendasari hidup orang percaya. Jadi saudara dan saya sebagai makhluk Tuhan harus tumbuh dalam kasih. Inilah hidup yang bertanggung jawab. Mari kita perhatikan di dalam 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi hidup yang bertanggung jawab, tadi saya katakan hidup dalam kasih, berarti seluruh hidup kita mengikut Tuhan, sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka ayat di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 12 jelas mengatakan ada kalimat yang menarik di sana, bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Jemaat Tuhan di tempat ini harus semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Jadi semakin hari semakin mengasihi Tuhan dengan rajin beribadah. Ada keuntungan besar ketika kita beribadah. Iman kita semakin kuat dalam menghadapi segala pencobaan, tekanan, masalah apapun bentuknya. Bahkan pada masa-masa sukar yang kita lewati atau akan kita lewati dan pasti kita lewati,
maka kasih tidak boleh pudar terhadap Tuhan. Maka giat-giatlah kita untuk beribadah. Sekalipun dalam masa-masa seperti ini, kita dihadapkan oleh situasi bahwa kita harus beribadah di rumah, maka tampilkan bentuk ibadah di dalam hidup kita yang benar-benar tumbuh dalam kasih itu. Jadi tidak asal-asalan dalam ibadah. Persiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi gereja Tuhan. Tempat di mana saudara digembleng secara rohani, dimasukkan vitamin, asupan gizi, yaitu firman Tuhan, untuk menghadapi segala kehidupan. Semakin hari semakin mengasihi gereja Tuhan. Tempat di mana saudara tumbuh sebagai orang Kristen. Masuk dalam benang pelayanan. Bahkan segala sesuatu yang saudara miliki, kemampuan, keahlian, mari kita serahkan itu di hadapan Tuhan. Oh, saya mau memberikan yang terbaik dari apa yang saya miliki untuk Tuhan. Kita sudah masuki bulan Oktober. Hanya 2 langkah ke depan, kita sudah masuk ke dalam bulan Desember. Di sana ada perayaan Natal. Memang dalam kondisi seperti ini, kita akan merayakan Natal tentu dengan kesederhanaan, tapi juga melahirkan sukacita. Dan ini menuntut pengorbanan dalam diri kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Mari kita tampilkan perayaan Natal itu sekalipun dalam sederhana, namun kita mau menghasilkan atau kita mau berkorban untuk gereja Tuhan di tempat ini. Panitia yang sudah terbentuk, tujuannya sudah jelas, visi dan misi. Maka apa yang sudah ditetapkan oleh panitia Natal, mari kita dukung. Baik itu melalui doa, melalui dana, atau melalui daya kemampuan kita. Kita dukung itu panitia yang sudah terbentuk untuk gereja Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Ini bukti bahwa semakin hari semakin bertambah-tambah dan berkelimpahan hidup kita dalam kasih. Semakin hari semakin mengasihi sesama dengan menolong sesuai kemampuan bagi saudara kita yang membutuhkan, bagi orang lain yang membutuhkan, dan juga bagi hamba-hamba Tuhan. Saya mengajar jemaat Tuhan di tempat ini sesuai dengan apa yang menjadi pengajaran dalam firman Tuhan. Bertambah kasih, berlimpah kasih, yaitu kita mengasihi semakin hari kepada saudara kita, pada saudara seiman kita, kepada saudara kandung kita, kepada orang lain yang tentu benar-benar membutuhkan. Dan juga ingat kepada hamba-hamba Tuhan. Saya senang beberapa kesaksian jemaat Tuhan di tempat ini, rumahnya didatangi oleh hamba Tuhan dari gereja lain hanya untuk mengabarkan firman Tuhan dan berdoa. Welcome. Mengasihi, kemudian memberi sesuatu. Ini berarti benar-benar sudah ada kasih yang terdoktrin dalam hidupnya. Hamba Tuhan dihormati. Sebagaimana saudara menghormati gembala saudara, amin. Sebagaimana saudara menghormati oma gembala, amin. Bertambah-tambah
dan berkelimpahan di dalam kasih. Itu tanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Tumbuh dalam kasih. Yang kedua, saudaraku, tumbuh dalam pengampunan. Pengampunan merupakan ruang keikhlasan hati yang membuka berkat bagi hidup kita. Jadi orang yang dibilang memberikan pengampunan, orang yang suka mengampuni adalah orang yang ruang hatinya terbuka ikhlas. Sehingga berkat Tuhan tercurah dalam hidupnya. Ingat, perhatikan. Pengampunan membuka kunci berkat. Atau pengampunan membuka berkat bagi hidup kita. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Berkat secara jasmani adalah kesehatan kita terjaga kalau kita suka mengampuni. Perhatikan, sebab orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang selalu sakit hati terus. Tidak ada wajah yang penuh keceriaan. Tidak ada wajah yang penuh dengan sukacita. Apalagi saudara berhadapan dengan orang yang pernah menyakiti saudara, pernah mengecewakan saudara, pernah membuat sedih mendalam kehidupan saudara. Tetapi ketika saudara tidak mau melepaskan pengampunan, maka sering kekecewaan dalam hidup saudara, sakit hati terus. Sehingga tidak ada muka yang penuh dengan sukacita, tidak ada hidup dalam kegembiraan. Karena Alkitab katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau hati saudara kecewa, hati saudara sedih, hati saudara tidak melepaskan pengampunan, maka kesehatan saudara akan terganggu. Ritme organ kita. Bisa jadi tekanan darah saudara ketika ketemu dengan orang yang saudara benci langsung naik. Ya. Muka saudara langsung. Padahal baru terima uang 5 juta. Tapi begitu melihat itu, hilang nanti saudara, kesehatan saudara terganggu. Uang nanti dibagikan kepada dokter, kepada rumah sakit. Maka hari ini tumbuh dalam pengampunan jemaat Tuhan. Lepaskan itu. Jangan simpan dalam hidup saudara. Kalau pagi hari ini masih saudara menyimpan dendam, menyimpan akar pahit kepada gembala saudara, kepada jemaat di tempat ini, atau kepada orang tua, suami, istri, anak, siapapun, lepaskan itu. Sebab itu adalah kunci untuk membuka berkat bagi kita. Berkat secara rohani, hidup kita diselamatkan. Sebab pengampunan yang Kristus berikan adalah jaminan hidup kekal. Pengampunan yang Kristus berikan kepada kita semua adalah jaminan kekal. Kita masuk dalam kerajaan Allah. Tanpa pengampunan, kita tidak masuk di dalam kerajaannya. Kita selamat. Secara rohani, kita selamat. Hidup kekal. Persembahan kita juga diterima oleh Tuhan. Ketika kita mau berdamai atau mengampuni saudara kita. Jadi kalau saudara pagi hari ini mempersembahkan korban persembahan di hadapan Tuhan, entah itu persembahan untuk persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan tatangan, atau persembahan dana rumah Tuhan atau Natal, maka sebelum memberikan persembahan, saudara ingat dulu, apakah ada ganjalan dalam hati saya kepada orang lain? Berdamai dulu. Maka persembahan yang saudara berikan, Tuhan terima. Doa-doa kita didengar, dijawab, dan disediakan apa yang menjadi kerinduan kita. Yesus berkata, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika
kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni, tidak memberikan pengampunan, tidak tumbuh dalam pengampunan, maka Bapa pemilik hidup kita, Alkitab jelas katakan tidak mengampuni. Kalau tidak mengampuni berarti apa? Tidak ada berkat secara jasmani dan rohani. Karena itu perhatikan ketika tiap minggu sebelum doa berkat kita berdoa apa? Doa Bapa kami. Matius 6 ayat 12. Jelas di sana dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain yang bersalah kepada kami. Jelas bukan? Jadi ruang pengampunan itu kita buka dengan ikhlas, dan saya percaya berkat akan menghampiri hidup kita. Yang sudah memberikan pengampunan, yang tumbuh dalam pengampunan. Berkat secara jasmani yang bisa kita nikmati secara langsung, dan berkat rohani yaitu yang sudah saudara dengar pada pagi hari ini. Yang ketiga, saudaraku yang berkait Tuhan, tumbuh dalam kasih, tumbuh dalam pengampunan, yaitu tumbuh dalam kesaksian. Kesaksian merupakan buah kehidupan diri kita yang harus dinikmati oleh banyak orang melalui perkataan, melalui perbuatan yang mencerminkan kemuliaan Allah. Itulah kesaksian. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat dapat dinikmati oleh banyak orang untuk kemuliaan Allah. Mulut kita senantiasa melahirkan perbendaharaan kata yang membangun, perbendaharaan kata yang memberikan motivasi, bahkan memberikan semangat dan apresiasi. Jangan sampai mulut kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang meruntuhkan iman, kata-kata yang meruntuhkan semangat. Ada banyak kesalahan di dalam kehidupan kita masing-masing. Siapa yang tidak pernah berbuat salah di muka bumi ini? Tidak ada. Suami, orang tua, istri, anak, semua pernah berbuat salah. Hamba Tuhan sering berbuat salah di mata jemaat, di mata orang lain. Ya. Tapi mari sama-sama kita membangun dengan perkataan supaya semangat, supaya bangkit. Tidak perlu mengutak-ngatik yang lama, tetapi berikan apresiasi supaya bangkit semua jemaat Tuhan di tempat ini, semakin dalam melayani, semakin dalam untuk di hadapan Tuhan. Ini pergunakan mulut kita. Pergunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Dalam segala hal bersyukur. Makanya saya senang kepada saudara kita umat muslim itu selalu menggunakan istilah alhamdulillah. Ya. Dalam keadaan apapun. Itu sama kayak kita. Dalam keadaan pun puji Tuhan. Maaf saudara bisa buang angin kecil pun saudara harus puji Tuhan. Ya. Angin kecil apa angin kecil ya sebutannya. Yang dalam istilah bahasa Indonesia kentut.
saudara harus puji Tuhan. Karena ada banyak peristiwa. Bahkan saya ingat seorang wanita atau saudara yang pernah melahirkan secara sesar. Ya. Tentu ditanya dokter apa setelah sesar? Sudah kentut belum? Iya, itu saudara. Jadi orang yang bisa buang angin itu, puji Tuhan. Karena kalau tidak bisa, perut saudara akan mengembang, saudara akan masuk rumah sakit. Saudara membeli obat yang mahal hanya untuk buang angin. Jadi kalau saudara buang angin, puji Tuhan, semuanya lancar. Ya. Itu saudara kasih Tuhan. Jadi gunakan mulut kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya, apapun yang terjadi. Karena di balik semua itu pasti ada kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita yang mengasihi Dia. Tangan kita lebih mudah memberi. Gunakan itu sebagai bentuk kesaksian. Tangan kita menulis status yang memberkati. Pokoknya keberadaan kita membawa dampak positif dimanapun kita berada. Satu ayat terakhir kita buka. Filipi 1 ayat 20. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi ada Kristus di dalam hidup kita, karena memang hidup kita dalam milik Tuhan, jadi kita tumbuh dalam kesaksian, baik secara hidup maupun secara mati. Peribahasa mengatakan apa dalam bahasa Indonesia? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Jadi keberadaan kita ketika hidup itu membawa dampak yang positif. Orang akan sukacita, orang akan sejahtera, bahkan orang akan semangat kehadiran kita di tengah komunitas apapun. Lalu ketika kita meninggal, ketika kita mati, ketika kita selesai di muka bumi ini, maka banyak orang pun mencakapkan diri kita dengan satu perbuatan yang baik. Oh, si Andi ini orangnya ramah. Oh, si Andi ini suka menolong, suka memberi. Dan lain sebagainya ketika sudah meninggal. Jadi bukan lagi hal-hal yang buruk kita dengar atau orang lain mendengar tentang kita, tetapi hal yang baik. Bahkan berbondong-bondong orang akan datang untuk melayat kita, untuk memberi penghormatan terakhir. Makanya besok kalau saudara meninggal, dan sudah pasti meninggal, jadi saudara jangan takut, karena sudah ada antrian, saudara pegang nomor antrian berapa, terserah Tuhan. Ya, kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, maka siap-siaplah saudara untuk booking tempat. Ya, di rumah duka mana yang mampu menampung orang, pasti banyak yang datang. Ya. Apalagi Oma Gembala di tempat ini. Ya. Ruang ABCD akan di booking semua, karena namanya sudah baik. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Ya. Hidup kita mendatangkan berkat, bahkan mati pun mendatangkan berkat. Amsal katakan demikian, kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Jemaat Tuhan yang diberkati,
tumbuh dalam kasih, tumbuh dalam pengampunan, tumbuh dalam kesaksian, bukan sekedar pilihan kita untuk hidup, melainkan kewajiban. Artinya apa? Harus dikerjakan oleh kita sebagai bentuk pertanggungjawaban dari janji hidup kita untuk mencapai tujuan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita dudukkan hati dan kepala kita. Berdoalah di hadapan Tuhan. Berikan janjimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau hidup dan mati untuk Engkau. Dalam hidup ini aku mau tumbuh dalam kasih, tumbuh dalam pengampunan, tumbuh dalam kesaksian. Semuanya itu sebagai kewajiban yang akan aku lakukan untuk kemuliaan-Mu semata. Oh, haleluya. Bapak yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah hamba-Mu mendapatkan berkat di dalam firman-Mu ini, dan cuma Tuhan yang mendengarkan dan yang melihat secara langsung. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan mereka. Semakin hari semakin tumbuh dalam kasih, semakin hari semakin tumbuh dalam pengampunan, semakin hari semakin tumbuh dalam kesaksian. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu, Lord. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, haleluya. Yesus, Kau kebenaran. Amin. Yang menyelamatkanku. Engkau menyelamatkan kami, Tuhan. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami mengikut Engkau, Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Yes, amin. Ku nyatakan Ini janji kami di hadapan-Mu, Tuhan. kepadamu. Hidup dan mati kami milik-Mu, ya Allah. Kalau ku hidup bagimu, hatiku
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup Tuhan, hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi katakan, sebagai bentuk janji kita di hadapan Tuhan, selama ku hidup, kami mau hidup di hadapan-Mu Tuhan. Kami bertumbuh dalam kasih, kami mau bertumbuh dalam pengampunan, kami mau bertumbuh dalam kesaksian. Haleluya. Ini hamba-Mu, ini sidang jemaat-Mu Tuhan, berjanji di hadapan-Mu. Hidup kami harus hidup yang dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah. Oh amin. Hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami untuk Engkau ya Allah. Oh amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang tercurah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu di tempat ini yang berdoa Tuhan, oh Tuhan dengar, Tuhan jawab dan Tuhan sediakan. Amin. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa hidup dan mati kami adalah milik-Mu ya Allah. Kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Kami akan berikan tanggung jawab itu di hadapan-Mu Tuhan dengan mengikut Engkau, karena kami adalah milik-Mu ya Allah. Terima kasih Bapa. Ajar hamba-Mu, ajar sidang jemaat-Mu di tempat ini untuk memahami semuanya, sehingga semakin hari semakin tumbuh Tuhan kehidupan kami dalam kasih-Mu, dalam pengampunan, dalam kesaksian yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku buat pagi hari ini. Hamba-Mu menaikkan doa syafaat di hadapan-Mu bersama dengan sidang jemaat Tuhan, bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Izinkan negara kami menjadi negara yang penuh dengan kesejahteraan, keamanan, ketertiban. Berkati para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Karena pemimpin kami adalah wakil-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa, biarlah setiap
perintah, setiap undang-undang, setiap hukum yang ditetapkan hanya karena takut akan Engkau Tuhan. Bangsa ini sejahtera juga menjadi bagian kami umat percaya. Terima kasih Bapa. Berkati gereja-gereja Tuhan yang dimanapun saat ini mereka mengadakan ibadah. Berkati hamba-hambamu, berkati para pelayanmu, berkati jemaat Tuhan, baik di desa, di kota, di pelosok. Semakin hari mereka bertumbuh dalam iman mereka. Semakin hari ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Demikian juga Tuhan memberkati organisasi GPPS, baik dari tingkat pusat maupun tingkat daerah, majelis pusat, majelis daerah, gereja-gereja lokal juga Tuhan berkati. Gereja Tuhan di tempat ini juga Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang taat dan setia, baik orang tua, baik pasangan suami istri dan anak-anak, remaja, Tuhan berkati mereka. Kerinduan dalam hidup mereka, kebutuhan mereka, kesehatan mereka, pergaulan, pendidikan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan. Domba-domba pilihan-Mu yang taat dan setia, oh Tuhan, senantiasa menyertai, memberkati, menjaga, membawa ke dalam rumput yang hijau, air yang tenang. Terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati sahabat-sahabat kami yang mendukung pelayanan tempat ini. Kau memberkati perusahaan-perusahaan jemaat Tuhan yang bekerja di dalamnya, usaha mereka. Kau memberkati panitia Natal yang bergerak untuk menghadirkan suasana sukacita untuk kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan. Baik dari ketua, sekretaris bendahara, kami dukung untuk mengadakan melalui doa, dana, dan daya kami Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan melalui apa yang menjadi kerinduan panitia Natal 2021 di tempat ini. Berkati persembahan yang akan diberikan dengan sukacita. Berkati persepuluhan milik-Mu yang diberikan oleh sidang jemaat yang taat dan setia. Kami percaya, kami pegang janji-Mu ya dan amin. Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan dan menghalau belalang pelahap dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati dan menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapa. Jam-jam ibadah di tempat ini, kami bersyukur sudah ada kelonggaran kami beribadah dalam situasi seperti ini. Dan kami pun melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih Tuhan. Berkati kesinambungan pembangunan gereja di tempat ini. Apa yang menjadi urgensi dari gedung gereja dan termasuk di dalamnya, Tuhan nyatakan dan Tuhan sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami semua. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Hamba menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan-Mu yang kudus. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah yang sanggup mengadakan. Tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan diberkati. Kita bangkit berdiri. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa di hadapannya. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu. Diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau tetap naik dan bukan turun. Apapun yang Engkau lakukan senantiasa berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Berkat ini Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, mari kita katakan haleluya. Besar anugerah-Mu, oh haleluya, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Katakan besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan sebab Dia baik. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran saudara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayan Tuhan yang tetap taat dan setia untuk melayani. Jaga kesehatan saudara, supaya kita dapat beraktivitas dan bertemu dalam jam-jam ibadah di tempat ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat selalu untuk tetap saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Gembala kita, Bapak Andi Wicaksono. Saudara diberkati saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban ucapan syukur kita, dan kita mau tetap senantiasa meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, sebab Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorakai dengan segenap hati, Raja keagungan. Saya jemput kita semua itu bangkit berdiri. Haleluya. Tak kau biarkan pencobaan, tak kau biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama rohmu, bersama rohmu. Katakan dengan iman kita, ku pasti menang bersama rohmu, bersama rohmu. Kita akan menang sepanjang minggu ini. Ku pasti menang tinggi, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak, sorak, hei, dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Sekali lagi katakan, tinggi namamu, tinggi, haleluya, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Amin. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas partisipasi saudara dalam ibadah online kita. Sampai jumpa di dalam ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.